Apa motif Jokowi ini? Memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan. Maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Ini kan kesannya dia ingin menunjukkan kesan kepada orang Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jokowi sedang melecehkan partai-partai politik gitu, Bu. Karena tidak dianggap yang lain. Dia sedang menghancur leburkan sebenarnya koalisi pendukung Prabowo. Silakan kemudian partai politik kuliti aja Gibran. Karena kalian udah nggak dianggap begitu loh. Dia nggak dianggap sama sekali. Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi, Bang? Memang ada konflik dalam dirinya. Konflik kejiwaan. Yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Penetapan IKN sebagai tanda petik ibu kota politik ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk seolah-olah mengkristalkan warisan politik Jokowi. Itulah, Bung. Kantor mereka. Kalau orang cuma bisa otaknya hanya di kota kecil kayak Solo. Jadi dikira ngurus negara seperti ngurus di Solo. Mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, mengatakan sudah memerintahkan, mengarahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Ini saya kutip ya, Prabowo Gibran untuk 2 periode. Nah, di tengah itu semua, Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 menjadikan ibu kota negara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 nanti. Untuk melihat apa yang terjadi dengan 2 kejadian ini, seperti barter atau apa, ada apa di balik ini, mengapa, dan tujuannya ke arah mana, kita akan hadirkan lagi seorang analis politik dari Universitas Nasional, seorang dosen yang membidangi masalah-masalah pertahanan, keamanan, dan intelijen, yang juga jurnalis senior kita. Bang, selamat Ginting. Sehat, Bung Indra? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ini hitam, merah, putih. Nah, nggak mau kalah dengan Bung Indra. Iya. Saya agak kekuning-kuningan gitu. Seniman sejarawan ya. Iya. Muncul statement dari Pak Jokowi untuk 2 periode Prabowo Gibran. Itu apa? Untuk menunjukkan bahwa dia senang juga dengan keputusan ini? Ya, saya kira ini memicu berbagai spekulasi dan analisis politik dari lagi-lagi itu kan pemaksaan kehendak lagi-lagi. Ciri khas Jokowi kan begitu, memaksakan kehendaknya supaya Prabowo mau menerima Gibran kembali untuk periode kedua. Kan kita harus melihatnya begini. Apa motif Jokowi ini? Apa? Nah, kira-kira begini. Dukungan terbuka Jokowi untuk Prabowo Gibran 2 periode mengindikasikan bahwa Jokowi ingin mempertahankan pengaruh politiknya pasca lengser dalam konteks Gibran adalah perpanjangan tangan Jokowi. Jadi Jokowi masih ada di dalam pemerintahan. Fisiknya aja lewat Gibran. Kan seperti itu. Nah, dukungan 2 periode ini juga bisa dimaknai sebagai upaya mengunci posisi Gibran dalam pusaran kekuasaan jangka panjang. Bukan hanya sebagai wapres sementara. Berarti sudah ada, kalau kita main catur nih, udah bisa kita baca. Jokowi ingin menjadikan Gibran sebagai presiden ke depan. Itu kan harus kita baca. Nah, ini harus kita baca juga. Jokowi itu tidak ingin kehilangan pangsa kekuasaan. Jadi, pangsa kekuasaan kepada elit-elit partai politik, termasuk misalnya Golkar, PDIP, partai-partai yang besar di luar Gerindra.
Jadi ini bukan sekedar mendukung pasangan calon, tapi juga strategi untuk menjaga dinasti politik Jokowi dan pengaruhnya untuk jangka yang akan panjang. Itu harus dibaca. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak, ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya, dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya dia ingin menunjukkan kesan kepada orang Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jadi ini nggak boleh. Ini betul-betul cara congkak Jokowi menunjukkan kepada publik gua ini masih berkuasa. Buktinya seperti ini. Nah, jadi bagi saya ini adalah tekanan politik dari Jokowi kepada Prabowo. Ya, pertanyaan pentingnya kan, apakah Prabowo nyaman dengan pernyataan itu? Jelas enggak. Apakah Prabowo mau berpasangan lagi dengan Gibran? Kita bisa lihat Prabowo ini sekarang sebagai politisi yang karakternya dominan dan sangat menghargai loyalitas dan kapabilitas. Karakter dia yang dominan, lalu Jokowi memotong dengan cara seperti itu, menurut saya menunjukkan bahwa Prabowo itu sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Karena meskipun Prabowo bersama Gibran menang dalam Pilpres 2024 kemarin, tapi kan belum dipersepsikan Gibran itu sebagai tokoh yang teruji. Tokoh nasional ya? Ya di level nasional. Makanya untuk kunjungan ke negara-negara lain juga Prabowo tidak bisa memberikan sepenuhnya. Paling negara-negara, mohon maaf ini, negara-negara yang belum maju. Contohnya Papua New Guinea. Tapi kalau di negara-negara besar seperti Jepang, Tiongkok, Inggris, Prancis, Amerika, enggak lah. Mau ngomong apa dia? Di Papua aja bingung menjawab pertanyaan mama-mama itu kan. Nah, jadi ini dukungan dua periode terhadap Prabowo Gibran bisa dirasakan sebagai jebakan politik dari Jokowi kepada Prabowo, atau inilah lugasnya, inilah tekanan moral dari Jokowi kepada Prabowo agar Prabowo tidak mengganti pasangannya di 2029 mendatang begitu. Atau jauh lebih jelas lagi bahwa agar jangan sampai Gibran itu dimaksudkan. Ya bisa juga seperti itu. Ini kan kekhawatiran. Jadi bisa juga narasi ini memunculkan ketegangan di balik layar. Jadi di panggung belakang terjadi ketegangan antara Prabowo dengan Jokowi. Prabowo mungkin ingin punya opsi bebas dong. Bebas dong, terserah gua. Jokowi aja bebas kok menentukan wapres yang pertama dan kedua beda. Iya. Kenapa kemudian dia tidak mempersilahkan Prabowo untuk hal yang sama? Gitu. Ini memang bahaya orang satu ini. Jadi Prabowo tentu harus diberikan opsi yang bebas memilih wapres di periode kedua. Jadi adanya tekanan dari Jokowi ini tentu saja mengganggu otonomi politiknya Prabowo begitu. Dan banyak partai. Iya. Ini kenapa Pak Jokowi ini lupa ya peristiwa pertemuan dengan 6 pimpinan partai politik di Istana Bogor, dan di mana di sana diserahkan siapa menjadi wakil presiden, diserahkan kepada Jokowi. Ini dia kok lupa gitu. Kenapa dia nggak mengingat bahwa dulu dia meminta agar wakilnya dia sendiri yang memutuskan. Sekarang dia menunjuk kepada Prabowo agar wakilnya adalah Gibran untuk kedua kali. Ya itu. Ya kan seperti angkutan bajai itu kan. Yang sen kanan belok kiri itu hanya dia dan yang Maha Kuasa saja yang tahu. Jadi
Sebagai pengamat politik, tentu saya mempertanyakan kemampuan dan pengalaman Gibran. Itu kan udah pasti tuh. Ya. Kemudian Gibran belum memiliki rekam jejak yang mumpuni dan juga jejak panjang di pemerintahan nasional. Cuma wali kota aja. Wali kota Solo itu kan hanya lebih luas Jakarta Timur pula kan. Nah, kemudian juga isu kelayakan secara konstitusional pun masih dipersoalkan terus-menerus kan. Keputusan MK 90 juga masih menyisakan kontroversi. Belum lagi sekarang ijazahnya dipertanyakan. Betul nggak sih dia lulusan SMA? Lulusan SMA aja masih dipertanyakan, apalagi lulusan perguruan tinggi. Karena kalau di data di KPU kan sekarang pendidikan terakhir Gibran, jawabannya adalah pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir bukan SMA, S1, S2, S3, tapi pendidikan terakhir. Di sini kolomnya ada pendidikan terakhir juga. Ini kan jelas. Awal-awal dia dulu pakai BSC, kemudian sekarang nggak berani pakai BSC. Ini banyak kontroversi dan juga Gibran tidak menunjukkan performa sebagai wapres yang memang punya standar kenegarawanan seperti itu dan masih menjadi beban politik bagi Prabowo. Jadi aneh aja seperti Ade Armando bilang Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Saya kira dibuka lagi lah cara berpikirnya begitulah. Ini hampir setahun. Iya. Prabowo dilantik. Iya. Tapi Jokowi masih bicara, masih mengarahkan, masih nyetir, masih seperti navigator dalam Ready Paris Dakar. Iya. Ini kenapa? Apa? Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi, Bang? Memang ada konflik dalam dirinya, konflik kejiwaan yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Dia masih merasa punya kekuasaan. Karena itu yang seperti saya pernah bilang beberapa kali, kayaknya perlu deh dia dites kejiwaan lagi deh, supaya dia tahu bahwa dia bukan presiden lagi. Ini kan dia harus tahu juga, tadi Bung Indra bilang, ada kepentingan dalam elit koalisi. Ya harus juga diperhatikan dong, koalisi itu maunya siapa dan segala macam. Kalau kita lihat sila keempat ada rembukan, kan seperti itu untuk membentuk sebuah koalisi yang solid, siapa yang kira-kira yang pas. Jadi perlu diingat juga bahwa koalisi pemerintahan Prabowo ini kan tidak hanya terdiri dari Jokowi semata, tapi juga ada Partai Golkar, ada Partai Gerindra, ada PAN, Demokrat, dan lain-lain. Dan ini harus dipertimbangkan. Jadi sama juga Jokowi menyepelekan tokoh seperti SBY. Dia nggak reken gitu kan. Tokoh PAN, ya kemudian termasuk tokoh elit-elit Gerindra nggak dia reken. Nah, masing-masing partai politik tentu punya kepentingan politik jangka panjang. Ya, AHY ingin juga ditempatkan oleh SBY di situ kan. Julhas juga ingin di situ. Nah, begitu juga yang lain. Nah, ini bisa, saya kira kepentingan politik ini juga bisa mendorong kader-kader yang lain dari partai politik untuk bisa mendampingi Prabowo di 2029, bukan cuma Gibran. Jadi sekarang sebenarnya partai politik sedang dilecehkan oleh Jokowi. Golkar yang besar dilecehkan, nggak dianggap. Kan punya kader-kader bagus. Ya, PAN juga gitu, Demokrat juga gitu. Jadi pernyataan ini menunjukkan Jokowi sedang melecehkan partai-partai politik gitu, Bu. Karena tidak dianggap yang lain. Tuh. Karena banyak sekali tokoh di dalam tubuh partai politik. Persis. Bukan hanya ketua umumnya kan. Persis. Dan ini yang tidak dianggap sama sekali. Makanya saya bilang kan elit parpol tidak dianggap, bukan hanya ketua umum. Nah, karena itu ini memunculkan resistensi di dalam koalisi partai mendukung Prabowo Subianto. Karena jika Jokowi terlalu dominan dan mengarahkan suksesi 2029 nanti, maka secara sepihak ya, maka ini otomatis dia sedang menghancur leburkan sebenarnya koalisi pendukung Prabowo dengan menyepelekan tokoh-tokoh yang ada di partai-partai besar itu.
Ada nggak kemungkinan juga pengkhianatan di Jokowi? Karena saya jadi ingat nih, dulu kan Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla akan menjadi wakil presiden untuk periode kedua Jokowi. Tapi itu kan tidak terjadi. Iya. Karena dianggap waktu itu katanya bertentangan dengan konstitusi dan lain-lain. Padahal itu masih problematik gitu. Iya. Apa potensi itu juga kuat di dalam tubuhnya Jokowi? Oh iya, jadi ini memang menurut saya sih yang pertama-tama yang publik harus tahu ini adalah strategi politik Jokowi untuk menjaga dinasti dan pengaruh politiknya setelah dia lengser. Dia betul-betul ingin menjaga dinasti politiknya. Yang kedua, bentuk tekanan ini terhadap Prabowo Subianto dan elit-elit partai politik di dalam koalisi agar tidak mengganti Gibran di masa depan. Maksa gitu loh. Kemudian tentu saja ini menimbulkan konflik baik antara Prabowo dengan Jokowi maupun Jokowi dengan elit-elit partai politik itu. Nah, sekarang kita harus lihat performanya Gibran dulu gitu kan. Dalam 5 tahun ke depan ini. Jika tak memadai gitu ya. Dan dari sekarang kan nggak memadai. Apakah wacana 2 periode itu masuk akal? Saya kira akan berubah drastis. Justru dengan pernyataan Jokowi ini, dia menabuh genderang perang kepada partai politik. Nah, silakan kemudian partai politik kuliti aja Gibran, karena kalian udah nggak dianggap begitu loh. Dia nggak dianggap sama sekali. Jokowi jadi merasa bahwa pengaruh dia jauh lebih besar daripada pengaruh partai-partai politik lainnya begitu. Dalam satu pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, dan konteksnya bukan hari ini, tapi 1-2 bulan yang lalu, itu dia mengatakan para relawan jangan bicara tentang 2 periode Prabowo Subianto. Karena saya, kata dia kan, bukan hanya saya, berarti juga wakil presidennya ya, akan mengevaluasi. Kalau saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, saya canangkan itu tercapai, ya saya akan memutuskan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan maju untuk periode kedua. Artinya udah clear ya dari Pak Prabowo sendiri ya? Iya. Nah, jadi saya melihatnya begini. Kira-kira ya, kita kan harus juga melihat peta politik 2029 mendatang. Pertama, apakah kemudian Prabowo akan mencalonkan kembali? Ya. Itu pun belum tentu. Melihat kondisi kesehatan, belum tentu kan? Nah, artinya memang pernyataan Jokowi itu betul-betul menyalip di tikungan. Artinya kalau Prabowo nggak maju, Gibran dong yang maju. Enak aja, kata orang Betawi. Iya. Enak aja loh. Kan lihat dulu. Nah, semua. Jadi kemudian dengan asumsi kan Gibran sebagai RI 2, jadi otomatis dong koalisinya sekarang harus dipimpin oleh Gibran kalau Prabowo nggak maju. Nah, jadi memang Jokowi tetap ingin menjadi aktor politik aktif meskipun tidak menjabat, dan harus dipahami juga bahwa nanti ke depan ada peran dari PDIP yang berada di luar pemerintahan. Nah, ya kan? Ya kalau seperti ini itu justru kemudian memunculkan PDIP sebagai sebagai faksi politik yang kuat. Nah, di satu sisi kan harus dipahami politik itu kan sangat dinamis. Ada dinamika internal di dalam koalisi yang mungkin dengan pernyataan Jokowi seperti ini bisa-bisa koalisi partai itu keluar. Nggak nyaman kalau kemudian ini dianggap bahwa Prabowo sudah menyepakati dengan Jokowi untuk 2 periode bersama Gibran. Oh, ada potensi itu ya? Ada potensi itu. Potensi sabotase politik? Betul, jadinya
keluar, dia akhirnya akan keluar sehingga melemahkan. Jadi ini betul-betul seperti buah si malakama juga bagi Prabowo supaya koalisinya keluar dari situ. Loh kan gak nyaman nanti. Mereka pasti akan menuduh jangan-jangan Prabowo dengan Jokowi sudah sepakat untuk periode kedua sekaligus bersama Gibran. Nah, jadi kalau seperti itu ya mendingan gua keluar aja kalau nggak dianggap. Jadi tentu saja ini harus dipahami akan ada skenario politik di 2029 yang saya sih kira-kira udah bisa memprediksi ya. Kira-kira ada beberapa kemungkinan. Misalnya satu, poros pertama kira-kira koalisi petahana Prabowo bersama Gibran. Atau bisa dengan kandidat baru. Nah, opsinya adalah Prabowo maju lagi. Dengan asumsi Prabowo maju lagi. Nah, kemudian kalau basisnya nih, kira-kira basis pendukungnya tetap Gerindra, begitu kan? Lalu Golkar itu pun jika loyal, ya kan? Golkar kan dia harus melihat dulu. Kalau tidak menguntungkan buat partainya, ngapain mendukung Prabowo Gibran? Udah pasti PSI udah pasti mendukung itu. Terus relawan Jokowi kan gitu. Kalau PAN belum tentu. Kalau apalagi Golkarnya. Jadi tantangannya apa? Ada resistensi dari elit partai lain sehingga ada namanya fatigue publik terhadap figur lama yang lu lagi. 4L ya? Iya, 4L belum tentu mau. Nah, kemudian opsi kedua Prabowo tidak maju lagi. Ini menarik nih Bang. Nah, kalau Prabowo tidak maju lagi, ini akan maksa nih. Memang yang dirancang oleh Jokowi capresnya Gibran. Prabowo mendukung Gibran? Nah, belum tentu juga. Enggak, yang diinginkan Jokowi? Oh iya, jadi Gibran sebagai presiden, Prabowo mendukung Gibran. Dengan cawapresnya mungkin diambil dari tokoh muda dari luar Jawa atau dari militer. Nah, Prabowo dipaksa untuk mendukung ini. Nah, basis kekuatannya dari mana? Ya Jokowi plus loyalis Jokowi dan partai koalisi yang mau mempertahankan pengaruh Jokowi. Nah, kira-kira siapa ya? Kita belum tahu. Nah, ini tantangannya cuma apakah Gibran sudah cukup kuat secara personal dan struktural? Nah, saya kira enggak. Nah, karena itu menurut saya, karena melihat seperti ini, Gerindra nggak akan dukung, Bung. Gerindra nggak akan dukung. Nah, cukup nggak Jokowi untuk mendukung Gibran? Paling adalah didukung oleh partai yang tersandera, yang kunci sanderanya ada di Jokowi. Nah, poros kedua tentu siapa lagi kalau bukan PDIP kan? Ya. Nah, PDIP plus alternatif nasional populis. Biasanya ya kemungkinannya capresnya adalah Puan atau mungkin Ganjar lagi atau ada figur baru. Nah, capresnya dari mana? Kan kecenderungannya kalau PDIP inginnya cawapres dari NU kan, udah kebaca gitu maunya begitu. Nah, atau dari kalangan profesional plus mungkin karena menghadapi Gen Z maka milenial populer. Nah, itu sangat mungkin. Jadi basis kekuatannya dari mana? Ya dari PDIP, tokoh-tokoh sipil, sayap PDIP yang sangat progresif revolusioner itu plus ormas keagamaan yang dekat. Nah, narasi utamanya apalagi kalau bukan mengembalikan marwah konstitusi dan demokrasi. Ya, karena kemarin dilecehkan dalam kasus Gibran dan juga demokrasi yang memunculkan parcok itu gitu. Nah, jadi tantangannya tentu saja bagaimana mereka membentuk koalisi yang sulit di luar kekuasaan dan pasti
mereka tahu akan berhadapan dengan Jokowi efek. Nah, poros ketiga ya kira-kira Islam moderat. Nah, PKS ya? Ya dengan Nasdem. Ya kira-kira gini lah. Basis kekuatan mungkin P3, PAN jika keluar dari pengaruh Jokowi, kelompok santri dan NU, serta PKS tentunya. Nah di sini kira-kira capresnya siapa? Ya Anies Baswedan atau Erick Thohir yang punya duit, figur kalangan Islam moderat. Nah dalam hal ini menurut saya kingmakernya tentu saja masih NU karena mayoritas Muslim di Indonesia cenderung ke NU. Jadi narasi utamanya yaitu restorasi etika dan moral politik. Kira-kira gitu. Jadi ya basis masanya pasti rawan pecah, Bung, karena ada NU, ada PKS gitu kan, rawan pecah. Jadi di sini menurut saya nanti akan ada pertarungan yang sangat kuat antara pendukung Erick Thohir yang punya duit dengan Anies Baswedan. Nah, di dalam pertarungan internal, apakah mereka kemudian mau digabungkan? Bisa saja, gitu. Jadi 3 poros ya Pak? 3 poros menurut saya ke depan. 2009 ya? Iya, sangat memungkinkan. Jadi posisi 2029 arah koalisi potensialnya seperti itu. Peluang dari kehadiran Gibran di 3 poros ini apakah besar atau kecil, Bang? Ya, kita harus lihat dulu partai-partai. Misalnya Gerindra. Ini partai sebagai partai penguasa dan Prabowo atau penerusnya pasti akan melihat situasi. Kalau Golkar sudah jelas karakternya agak dalam tanda petik oportunistik gitu, pragmatis, dia bisa pindah-pindah poros. Nah, Golkar kan bisa di poros 1, bisa di poros 2, bisa partai tengah, di poros 3 bisa. Itulah kelihayan Golkar ya. Kalau PDIP saya kira dia identik dengan partai oposisi yang cukup kuat. Kalau PKB kan akhirnya kita bisa lihat karakternya aja swing party kan. Swing party. Iya kan, bisa lihat juga, bisa pindah-pindah juga. Bisa gabung poros yang ada NU-nya atau bisa ke PDIP gitu. Nah kalau PAN itu karakternya, DNA-nya akhirnya saya perhatikan, dia koalisi petahana tapi juga bisa ditarik untuk menjadi bagian dari dukungan. Kalau Demokrat ya dia pasti ingin kembali posisinya relevan di kekuasaan, jadi bisa gabung poros manapun juga. Nah, kalau PKS ya konsisten, mungkin dia akan beroposisi terhadap Anies, masih ada kalkulasi dendam politiknya terhadap Anies juga bisa dilihat juga, bisa melihat situasi. Apakah tetap, karena seperti kemarin kan ternyata kemudian keluar dari Anies mendukung porosnya Prabowo, bisa juga terjadi lagi. Ya kalau PSI apalagi pasti loyal terhadap Jokowi dan dukung Gibran. Jadi kemungkinan satu-satunya yang mendukung Gibran ya PSI, tapi belum tentu juga dia lolos ke parlemen nantinya. Nah, kalau ini tidak lolos ke parlemen ya semakin lemah Jokowi begitu. Ya iya, itu yang saya mau perjelas, Bang. Ya. Ketika Prabowo tidak berkoalisi, tidak menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, calon wakil presiden ya, apa kemungkinan yang terjadi dengan Gibran? Selain tadi ya Pak, bahwa dia akan didukung oleh PSI, tapi didukung untuk apa? Untuk capres kah atau cawapres kah? Bagaimana nasib politik Gibran tanpa dukungan atau tanpa diikutsertakan oleh Prabowo? Ya seperti lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Bukan mengalir sampai jauh ya? Iya. Akhirnya ke laut ya? Iya mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut.
Ya itu. Sampai sebegitu ya? Kenapa, Bang? Karena udah jelas ya, kira-kira ke depan menurut saya, yang kuat, yang bisa maju lagi ke dalam putaran kedua atau barangkali cuma 2 koalisi, ya jelas Prabowo atau koalisi yang ada di PDIP. Oke. Jadi ini akan 50-50 lagi, sementara koalisi yang tengah-tengah itu moderat Islam, kalau kita lihat peristiwa pemilu 2029, pecah-pecah, dia akan memilih di antara 2 poros itu. Kalau Gibran, menurut saya seperti lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Karena kita lihat kan tokoh sehebat Pak JK ya. Iya. Bahkan tidak diikutsertakan dalam periode kedua oleh Jokowi. Iya. Tapi kalau kita merefer lagi sama Pak JK, 2029 akhirnya berhadapan dengan Pak SBY. Karena memang kapasitas politiknya besar. Ketua umum Partai Golkar dan seorang pengusaha nasional, banyak juga jaringan lain gitu. Nah, apa benar nasib Gibran ini selain mengalir ke laut ini, artinya dia sama sekali tidak akan dihitung sebagai tokoh, kecuali dari ucapan bapaknya ini? Ya, saya kira nggak akan dihitung. Pertama harus dilihat juga, kira-kira nanti apakah Jokowi efek itu masih cukup kuat di 2029? Kalau masih kuat, ini yang akan mengambil keuntungan adalah Prabowo. Makanya Prabowo tidak akan mendepak Jokowi begitu saja, karena dia akan perhitungkan. Ya ini kan politik. Jadi kalau Jokowi efek masih kuat, dirangkul oleh Prabowo, tapi belum tentu dia mau Gibrannya. Nah, tapi seiring dengan memudarnya performa Gibran, saya kira Prabowo akan realistis, akan meninggalkan Gibran. Nah, Prabowo ini tentu dia memikirkan mungkin juga akan mundur jika tak ingin mencederai legasinya. Kenapa? Karena gimana pun juga faktor usia pasti Prabowo memperhitungkan. Artinya kalau sampai 2029 umur Prabowo kan 78 tahun. Itu resistensi kesehatannya besar loh. Artinya kalau dia mau memerintah lagi sampai 29 sampai 2034 itu usianya 83. Ya kita doakan saja kesehatannya baik karena dia presiden kita ya, doakan. Ya tapi kita nggak tahu soal usia seseorang, kesehatannya seperti apa, karena dia seperti dibiarkan aktif sendirian. Tidak di backup oleh wapresnya yang sangat lemah. Sehingga Prabowo sibuk di luar, sibuk di dalam. Nggak ke backup. Dia hanya ke backup oleh menterinya. Nah, yang menurut saya perlu diperhitungkan adalah PDIP bisa rebound. Jika tetap sebagai oposisi. Kan begitu dulu. 10 tahun oposisi terhadap pemerintahan SB rebound langsung gitu kan. Yang mengambil keuntungan Jokowinya kan. Nah, ini kalau dia terus bisa, mungkin dia akan memainkan narasi demokrasi dilukai oleh keluarga Jokowi gitu. Pasti dia akan rebound. Nah, sementara kelompok Islam seperti NU dan Muhammadiyah mungkin juga dalam konstelasi antara Prabowo dengan PDIP akan berhadapan-hadapan, dia akan menjadi kingmaker baru, Bung. Dan itu tidak bisa diabaikan. Banyak tokoh-tokoh dari NU maupun Muhammadiyah yang bisa dan layak menjadi pemimpin bangsa. Kalau terjadi nih, kita mau bayangkan nih, ini Abang adalah Prabowo, saya adalah Jokowi. Saya mengajukan permintaan agar Gibran diajak lagi. Jawaban Abang sebagai seorang Prabowo apa? Apa dari segi kinerja Gibran? Ya tentu Prabowo tidak akan bicara secara eksplisit kepada Jokowi tentang kelemahan Gibran.
Kira-kira silakan Pak Jokowi menilai wapres kita seperti apa. Pasti pakai bahasa berbunga-bunga dan berayun-ayun supaya tidak menyinggung perasaan Jokowi. Jadi dipersilahkan misalnya melihat hasil survei, hasil reaksi di media sosial yang selalu negatif terhadap Gibran. Kan sentimen negatifnya kan tinggi, sampai 90%. Ketika publik ditanya, kenapa sih lu cenderung negatif terhadap Gibran? Dibalikin sama publik. Emangnya cara-cara yang dipakai ketika untuk menaikkan Gibran bukan cara-cara negatif? Kan cara-cara negatif juga. Nah, publik sekarang menjawabnya seperti itu, Bung. Sekarang Gibran itu cenderung menjadi legacy atau cenderung menjadi beban bagi Pak Prabowo? Menurut Abang? Ya menjadi beban lah. Ini beban politik besar bagi Prabowo. Beban politik besar bagi Prabowo. Dan dia tidak mendapatkan seperti yang diharapkan atau yang dijanji-janjikan oleh Jokowi. Karena Jokowi perlahan-lahan juga surut kekuasaannya. Dan Jokowi kan masih merasa bahwa dia masih perform. Padahal perlahan-lahan kapasitas dia, kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tinggi. Jadi kita harus melihat lagi. Kalau menurut saya sih, Jokowi efek akan semakin surut pada pemilu 2029 mendatang. Oleh karena itulah Prabowo tidak akan menggandeng Gibran untuk kembali maju dalam periode kedua pemerintahan Prabowo. Jadi Prabowo kemungkinan besar akan memilih orang-orang lain di luar keluarga Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2029 mendatang. Demikian. Nah, Kak, kenapa Jokowi tidak melihat kelemahan dari sisi Gibran ini? Kenapa dia selalu ingin melindungi? Lalu dari sisi relawan, kan relawan sudah bubar, Bang. Iya. Apa yang terjadi, Bang? Saya secara logika aja nggak bisa memahami ini. Banyak lubang-lubang yang membuat Jokowi berpotensi diadili secara hukum. Karena itu dia ingin tetap mendapatkan bagian dari kekuasaan untuk melindungi cara-cara dia ketika memerintah selama 10 tahun secara ugal-ugalan, mengabaikan anggaran, mengabaikan portofolio perencanaan yang dia terabas. Ya, contoh IKN itu adalah simbol bobroknya warisan Jokowi. Belum lagi yang lain. Dan ini berpotensi dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi tidak bisa lagi di Indonesia seolah-olah presiden itu bisa berbuat sekehendak hatinya tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum. Maka pelajaran dari Korea Selatan menurut saya itu juga bisa diterapkan di Indonesia. Presiden dijebloskan masuk penjara. Mantan presiden juga diadili. Mantan presiden. Seperti apa? Supaya pelajaran bahwa kau itu tidak bisa semena-mena untuk kemudian membuat proyek-proyek mercusuar yang menggerus keuangan negara, yang membuat Indonesia sekarang sebagai negara penghutang besar di dalam sejarah pemerintahan Indonesia di era Jokowi. Dan Prabowo kesulitan untuk membayar utang-utang ini sekarang. Yaitu itu tadi, makanya saya bilang, ini adalah bobroknya warisan Jokowi yang harus dipikul oleh Prabowo Subianto. Ada apa di balik keputusan menyebut istilah ibu kota negara itu menjadi ibu kota politik tahun 2028? Ya tentu saja dalam tanda petik ya, ibu kota politik memang memunculkan tanda tanya krisis, tanda tanya kritis yang sangat besar sekali karena secara teori dan juga praktik politik tidak ada itu ibu kota negara yang dipecah-pecah. Ibu kota negara itu mencerminkan
pusat kekuasaan negara secara utuh gitu ya. Termasuk baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nggak bisa dipecah seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia tentu saja fenomena ini tidak lazim. Tidak lazim. IKN disebut sebagai dalam tanda petik ibu kota politik, sementara pusat ekonomi, budaya, bahkan simbol lainnya masih kuat ada di Jakarta. Karena itu kita bisa melihat secara konseptual ibu kota politik ini merujuk pada lokasi resmi, menurut saya lokasi resmi pusat pemerintahan, yaitu apa? Ya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tempat simbolik kekuasaan negara itu adalah istana, gedung DPR, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Agung. Nah, ibu kota itu adalah pusat pengambilan keputusan nasional. Nah, namun dalam konteks IKN harus dipahami bahwa pernyataan ini lebih condong pada label administratif belaka nih. Dan simbolik, bukan fungsi yang sepenuhnya. Jadi lebih pada administratif dan simbolik. Nah, kira-kira mengapa kemudian ini tidak lazim? Karena nggak mungkin ada pemisahan ekonomi dan politik di dalam sebuah negara. Washington DC, Tokyo, Beijing, itu jadi satu. Bukan kemudian seperti satu di Jakarta, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, sementara politik di IKN itu. Itu nggak mungkin. Jadi ini IKN hanya, kalau kita lihat, hanya menampung kantor-kantor pemerintahan dan segelintir institusi. Bahkan institusi yang mayoritas belum pindah ke sana. Aktivitasnya masih terbatas sekali, terutama pada terakhir era Jokowi atau era Prabowo di awal, ketika perayaan 17 Agustus di sana. Kan sebagian juga di Jakarta. Jadi ini menciptakan dualisme kekuasaan pusat yang tidak lazim dalam model ibu kota negara. Sehingga Prabowo kelihatannya barangkali dia ingin menempatkan kira-kira Gibran kau di sana aja, kira-kira begitu kan. Jadi ada dualisme. Itu politik hanya perkantorannya saja, keputusannya kan nggak di Jakarta. Jadi dalam sistem negara lain juga semuanya dalam satu titik memusatkan pusat ibu kota itu di satu kota itu, ya seperti Washington, Beijing, Tokyo. Nah, ini juga sebenarnya dengan pernyataan ini menunjukkan ada ketidaksiapan infrastruktur dan juga legitimasi. Jadi banyak kementerian yang belum pindah total ke sana, bahkan parlemen juga sudah mengemukakan niatnya bahwa ibu kota Jakarta sebagai ibu kota parlemen. Artinya apa? Artinya kan nggak mau pindah. Penolakan ya? Penolakan. Nah, jadi mobilitas elit politik dan administratif masih dinominasi di Jakarta, kan gitu. Nah, jadi pembangunan IKN lebih pada simbolik daripada fungsional, Bung. Jadi belum terbukti sebagai lahirnya tempat keputusan nasional. Ada nggak keputusan nasional dari sana? Belum pernah ada kan. Karena itu menyebut IKN sebagai ibu kota politik dalam tanda petik itu cenderung artifisial belaka, Bung, begitu. Artinya ini baru sekedar wacana aja. Karena itu kan baru dalam arti pemutakhiran rencana kerja kan. Kalau kita lihat dari segi anggaran pun DPR RI kan sama sekali tidak meloloskan anggaran pembangunan IKN. Betul. Jadi memang ini pemisahan wacana kekuasaan. Pemisahan wacana kekuasaan. Jadi ada kesan istilah ini digunakan untuk membenarkan bahwa ada proyek IKN meskipun belum punya kekuatan politik secara nyata. Nah, ini bisa dimaknai sebagai simbol atau rekayasa simbolik dari pemerintahan Jokowi. Nah, Prabowo agak berhati-hati betul nih kalau terkait dengan warisan-warisan Jokowi. Jadi ini kan ada kesan untuk menciptakan sejarah
meski belum dibarengi oleh realitas politik yang solid di lapangan. Kasihan juga menurut saya mantan Menteri PU itu, Pak Basuki. Pak Bas. Ya, Pak Bas ini posisinya seperti diombang-ambing. Kasihan orang baik, orang pekerja keras, orang profesional ditempatkan di sana, sementara secara politik belum mendukung gitu. Kasihan ini orang. Jadi ada motif menurut saya. Ada motif dan implikasi yang harus juga kita buka kepada publik. Ini memang ingin menciptakan legitimasi politik baru. Jokowi ingin menciptakan narasi Indonesia tidak Jawa sentris. Kan awalnya seperti itu. Itu bagus ya. Di satu sisi itu bagus. IKN sebagai ibu kota politik menurut saya adalah ini proyek rekayasa legitimasi kekuasaan baru. Jadi menurut saya salah satu kesepakatan Jokowi dengan Prabowo pada saat Pilpres 2024 ini yaitu harus melanjutkan proyek IKN. Jadi ini rekayasa legitimasi kekuasaan baru, tapi tidak serta-merta ditahan oleh Prabowo memindahkan kekuasaan dari Jakarta ke sana. Jadi Prabowo itu bermain aman ini. Karena ini kan bisa jadi simalakama politik bagi dirinya. Menyetujui seperti itu, kalau ini kemudian banyak menyebabkan kemangkrakan secara politik, secara ekonomi, kebobrokan ini dia harus menanggung juga. Ya kan? Nah, di satu sisi, kalau tidak melanjutkan, pengaruh Jokowi kan masih kuat, Bung. 10 tahun kekuasaan itu masih kuat. Jadi Prabowo bermain aman menurut saya di sini. Jadi ini ada kesan Prabowo karena Jokowi masih kuat, dia menjaga legasinya Jokowi di situ, di IKN. Sehingga penetapan IKN sebagai tanda petik ibu kota politik ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk seolah-olah mengkristalkan warisan politik Jokowi. Nah, jadi ini kan belum berjalan dan ruang legitimasi juga untuk meneruskan proyek berikutnya masih digantung nih oleh Prabowo. Karena anggarannya kan nggak ada. Nah, jadi ada konsekuensi dari fragmentasi kekuasaan ini. Pertama tentu saja semua harus realistis. Jakarta adalah pusat realitas kekuasaan dan juga kekuatan politik serta ekonomi. Nggak bisa langsung kemudian dipindahkan sana. Sehingga IKN hanya pusat kekuasaan dan administratif saja. Nah, itu dampaknya. Dari segi ini, Bang, kalau coba kita lihat ya, hampir semua kelembagaan, termasuk partai politik sendiri, itu harus berkedudukan di ibu kota negara. Dengan istilah ibu kota politik, berarti partai-partai politik harus bangun juga kantor di sana kan? Ini konsekuensi yang sampai sekarang belum ada rencana itu tuh di kalangan partai politik. Anggarannya di mana? Dan dari segi pertahanan, keamanan, pusat pertahanan kita kan memang di Jakarta ini banyak sekali kan militer dan segala macam. Nah ini kan belum bisa juga dijadikan sebagai ibu kota pertahanan. Karena itu ini fragmentasi ini jelas membingungkan semua pihak. Jadi sengaja memang menurut saya Prabowo menggunakan istilah itu. Kok ibu kota politik aja bukan ibu kota semuanya? Tapi itu sementara itu hanya simbolik aja. Karena ini membingungkan. Jelas kalau ingin diwujudkan memperbesar biaya administrasi. Dan juga niat pemerintah Prabowo ingin melakukan efisiensi anggaran nggak akan terlaksana. Nah, jadi istilah simbolik ini bukan deskriptif atas realitas kekuasaan, tapi betul-betul mencerminkan keinginan politik, bukan hasil dari evolusi kekuasaan secara alami. Ini kan pemaksaan kehendak nih. Tiba-tiba ada nggak pada tahun 2014 Jokowi bicara IKN? Nggak ada.
Ada nggak kemudian pada 2019 juga memaksakan perpindahan segera? Nggak ada juga. Nggak ada, itu kan baru rencananya baru 2019. Makanya, jadi ini kan betul-betul bukan dari hasil evolusi kekuasaan yang alami. Jadi memang pemaksaan kehendak politik. Nah, ciri-ciri Jokowi memang suka memaksakan kehendak secara politik. Jadi nggak bisa juga sifatnya top down dari atas ke bawah dipaksakan melalui proyek negara bukan tumbuh sesuai dengan kebutuhan fungsional. Bagaimana tadi misalnya partai-partai politik aja nggak punya uang untuk pindah, ya kan? Untuk membiayai dari mana? Pasti akan menagih kepada negara. Kalau memaksakan undang-undang seperti itu, negara dipaksa harus membuat markas-markas atau kantor-kantor partai politik. Belum lagi untuk dari sisi pertahanan keamanan. Itu rawan sekali karena hanya 2 jam dari Malaysia untuk ke wilayah ini. Berarti kalau pakai misil dan segala macam hitungannya detik. Kan harusnya kalau membangun markas pertahanan itu, membangun ibu kota itu, harusnya markas pertahanan dulu. Contoh nih, Pak Harto. Dia diamkan dulu, tidak diceploskan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke Jonggol. Tapi orang yang mengerti tentang pertahanan keamanan negara dan intelijen itu tahu ketika markas besar ABRI dipindahkan ke Cilangkap, ya kan misalnya Mabes AU dari Pancoran ke situ, Mabes AL dari Gunung Sahari ke situ, Mabesat juga ada tempatnya, Mabes Polri juga ada tempatnya di situ, sudah tanah, betul-betul Pentagon kan, dari Kementerian Pertahanan, kemudian Mabes TNI dan 3 Mabes Angkatan, itu untuk mendukung Jonggol sebagai ibu kota negara, jadi dibikin dulu. Nah ini enggak kan? Di mana kemudian kantor-kantor, markas-markas pertahanan keamanan negara nggak ada, main bikin aja. Itulah karena Jokowi nggak ngerti tentang strategi, asal aja dia mimpi harus terjadi, nggak bisa. Jadi akibatnya secara politik dan tata negara ini sesuatu yang tidak lazim dan rawan menimbulkan ambiguitas kekuasaan. Makanya Prabowo mencari aman dengan istilah IKN sebagai ibu kota politik, begitu. Nah, kalau kita lihat kan juga dengan konsekuensi menjadi ibu kota politik, sekalipun begitu ya. Kita tahu bahwa Israel memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Apa yang terjadi kemudian kantor-kantor kedutaan banyak negara itu harus pindah juga ke Yerusalem karena kedudukannya harus di ibu kota negara. Di ibu kota negara kan. Ini bagaimana kita negosiasi dengan begitu banyak negara supaya mereka beli tanah di sana minimal dan membangun. Itulah Bung. Kantor mereka. Kalau orang cuma bisa otaknya hanya di kota kecil kayak Solo. Jadi dikira ngurus negara seperti ngurus di Solo. Kan ini harus ada konsekuensi diskursus lebih lanjut. Apa itu? Audit publik terhadap fungsi-fungsi kekuasaan yang benar-benar transparan. Mengapa harus pindah ke IKN? Kan harus ada audit publiknya. Terus harus ada evaluasi nih. Sekarang, keberhasilan IKN seperti apa? Bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga sebagai pusat kekuasaan yang hidup. Nah, kemudian bagaimana dengan penyeimbangan narasi politik antara pembangunan secara simbolik dan kebutuhan struktur negara? Apa sudah dipikirkan itu? Saya kira nggak sampai seperti itu. Jadi memang ini harus dibuka kepada publik. Kalau memang tidak memungkinkan, ya seperti saran Nasdem, jadikan aja IKN ibu kota Provinsi Kalimantan Timur supaya tidak mubazir. Seperti itu. Jangan dipaksakan semuanya. Ini kan butuh waktu. Kalau mau, ya kita pertimbangkan untuk 25 tahun ke depan. Jangan memaksakan kehendak. Kira-kira begitu. Berarti beban juga yang diberikan mimpi atau saya menganggapnya mimpi kepada Gibran itu adalah kenapa harus satu paket 2 periode untuk mengkonkretkan ibu kota negara ini. Itu yang sebetulnya ingin ditujukan oleh Jokowi gitu.
bahwa Gibran nanti yang menyelesaikan masalah pembangunan IKN. Iya, karena ini kan salah satu legasi besarnya Jokowi ya IKN itu. Jadi apapun Jokowi akan berbuat semaksimal mungkin dengan segala daya dan upaya agar IKN itu terus bisa berlanjut. Nah ini kan dijawab oleh Prabowo itu kan bahwa IKN jadi ibu kota politik gitu kan. Ya, itu jawaban Prabowo. Jawaban Prabowo tidak memungkinkan niatmu untuk melanjutkan IKN. Sebagai pusat pemerintahan ya? Sebagai pusat pemerintahan gitu. Nggak mungkin seperti saya bilang tadi, memisahkan sebagai ibu kota politik. Tapi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan masih di Jakarta. Jokowi sedang bermimpi. Jadi jawaban Prabowo bahwa ibu kota IKN sebagai ibu kota politik adalah jawaban terhadap tekanan Jokowi. Dan ini adalah pukulan juga bagi Jokowi karena Prabowo hanya mengistilahkan ibu kota politik dan tidak ada di dalam kajian politik itu IKN sebagai ibu kota politik, nggak ada itu. Kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir nih Bang, sebagai human Bang, rasa kemanusiaan, Jokowi itu harus fokus sama kesehatannya atau tetap bicara politik Bang? Seorang Selamat Ginting, sarannya pada Pak Jokowi, karena saya sendiri setiap melihat wajah Jokowi itu dia seperti kesakitan dan dia memang sakit kan, tapi dia bicara politik hal yang mestinya dihindari. Kalau saya, abang gimana? Saya kalau lagi nggak sehat nggak mau bicara secara politik, menganalisis politik aja saya nggak berani gitu. Nah Jokowi yang sekarang tidak sehat menurut saya sudahlah konsentrasi mengurusi kesehatan dirinya. Tidak usah mencampuri urusan-urusan politik. Karena urusan politik itu banyak dimensi. Capek kita. Ya ipolek sosbud kita kaji dan segala macam. Jadi pertanyaan Bung Indra itu kan betul-betul menguras tenaga, pikiran. Nah, sudahlah Jokowi menurut saya hentikan bicara tentang politik. Apalagi politik yang tidak punya makna. Konsentrasilah pada kesehatan dirimu. Demikian, Bung. Oke, terima kasih. Sobat Madilog, kita berbicara Jokowi bukan hanya sebagai pribadi sekarang ya, tapi mantan presiden, seorang negarawan, dan seorang bapak bagi anaknya. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu menunjukkan juga apakah pola-pola seperti itu yang harus dilakukan oleh para elit politik, oleh seorang ayah kepada anaknya gitu. Dan sebagian besar mengatakan tidak dengan cara seperti itu. Karena bagaimanapun seorang wakil presiden itu adalah orang yang sudah dewasa, bukan lagi anak-anak, bukan lagi kanak-kanak. Apalagi bicara ibu kota negara. Maka apa yang kita bicarakan di sini tentu dalam konteks untuk memberikan dampak perbaikan bagi para elit politik dalam mencerna kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan memimpikan kekuasaan berikutnya. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dengan Bang Ginting. Tetap berpikir merdeka 100%. Masih Bang.